Tanpa melakoni pertandingan, ranking FIFA Indonesia naik peringkat. Starting line up terbaik Piala AFF 2022 usai Sintayong rilis 23 pemain. Ex-analisis Timnas U19 ungkap kejanggalan. Tanpa melakoni pertandingan, ranking FIFA Indonesia naik peringkat. Setelah mengalahkan Kuraysao pada September 2022 lalu, Timnas Indonesia belum lagi memainkan pertandingan. Namun uniknya, posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA mengalami kenaikan satu posisi dari tangga 152 ke 151 dunia. Hasil ini layaknya menjadi berkah tersendiri bagi Sintayong dan pasukannya. Ternyata dalam dibalik naiknya ranking FIFA Timnas Indonesia dikarenakan Andorra yang dulu menempati posisi tersebut kalah dalam pertandingan terakhir di FIFA Matchday pada November lalu, sehingga Indonesia diuntungkan dengan kekalahan tersebut. Sekedar informasi, medio November 2022 berbarengan dengan Piala Dunia Qatar 2022, Andorra melakoni dua pertandingan, yakni kontra Gibraltar dan Australia. Mereka justru kalah dengan skor 0-1. Akibatnya Andorra kehilangan 4,07 poin dan membuat Andorra turun satu posisi dari tangga 151 ke 155 dunia. Sedangkan tim Asia Tenggara yang juga melangsungkan pertandingan seperti Vietnam dan Thailand justru tidak beranjak dari posisi awalnya. Vietnam masih berada di posisi ke-96 dunia dan Thailand juga masih betah di posisi ke-111 dunia. Sedangkan nasib buruk justru harus dialami Filipina yang turun satu posisi dari 133 ke 134 dunia. Dan Malaysia juga naik satu posisi dari tangga 146 ke 145 dunia. Starting line up terbaik Piala AFF 2022 usai Sintayong rilis 23 pemain. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah merilis 23 nama pemain yang akan dibawa untuk bermain dalam gelaran Piala AFF 2022. Tidak banyak perubahan yang dilakukan Sintayong dibandingkan dengan skuad kualifikasi Piala Asia 2023 lalu. Dari nama-nama yang dipanggil, mayoritas masih diisi oleh para pemain yang tampil pada Piala AFF edisi terakhir. Di posisi penjaga gawang, 3 kiper jebolan Piala AFF 2020 juga masih tetap dipertahankan oleh Sintayong. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Syahrul Trisna. Nama kiper Bali United Nadeo Argawinata akan dijadikan sebagai pilihan utama Sintayong setelah membawa Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2022 lalu. Dan dengan absennya Elkan Bagot, Jordi Amat diharapkan bisa memimpin tim dan mengawal lini pertahanan Timnas Indonesia. Mantan bek Swansea City itu kemungkinan akan dibantu oleh Farudin Arianto dan Rizky Ridho dalam skema 3 bek. Nama-nama seperti Ricky Kambuaya, Syahrian Abimanyu, Vitan Sulaiman hingga Eki Maulana Fikri juga masih mengisi posisi gelandang. Dengan duet dua gelandang Persib Bandung, Marco dan Ricky Kambuaya menjadi pilihan Sintayong. Klok memiliki kemampuan dalam mengatur jalannya permainan, sedangkan Ricky Kambuaya kerap naik membantu serangan. Sementara Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan juga diprediksi akan mengisi kedua sisi sayap skuad Garuda.
Selain itu, dengan pengalamannya bermain di Eropa, Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri diprediksi akan tetap menjadi andalan Sintayong. Mereka akan mengisi kedua sisi sayap di lini serang dan mengapit satu penyerang tengah atau ujung tombak. Sedangkan absennya Dimas Derajat membuat posisi ujung tombak akan diambil alih oleh Ilyas Pasujevic. Tunjuk 23 pemain di Piala AFF 2022, ex-analisis Timnas U19 ungkap kejanggalan. Dari total 23 nama pemain yang dipilih Sintayong untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, mantan analisis Timnas Indonesia U19 Rahmat Setiawan mengungkapkan keanehan yang muncul dalam daftar pemain pilihan Sintayong untuk Piala AFF 2022. Dari pemain yang telah resmi dipilih, beberapa hal menjadi catatan Rahmat, terutama merujuk pada jumlah pemain bertahan yang dipilih Sintayong. Jika merujuk pada pola-pola sebelumnya, ada sesuatu yang cukup berbeda. Sebab Sintayong hanya membawa 4 bek tengah pada Piala AFF 2022 ini. Mereka adalah Rizky Ridho, Farudin Arianto, Hansa Muyama, dan Jordi Amat. Tentu saja 4 bek ini dinilai masih minim stok apabila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang melimpah. Dilansir dari akun Twitter pribadinya @dribble9, Rahmat menyoroti komposisi pemain Sintayong dengan fullback yang dinilai komplit, winger banyak, dan posisi tengah yang banyak, namun center back hanya 4 pemain. Hal itu berbeda dengan pilihan STY saat awal TC menggunakan 5 back sebagai fondasi. Namun di akhir pelatihan, STY switch ke 4 back. Mungkin tidak bisa bergabungnya Elkan Bagot juga menjadi alasan. Selain Elkan Bagot, sebelumnya Sintayong juga masih memiliki stok pemain di pos back tengah, seperti Adi Setio dan Muhammad Ferrari. Namun belakangan kedua pemain ini dicoret dari skuad final Timnas Indonesia. Menurut analis performa Timnas Indonesia U19 itu, keganjilan ini muncul mengingat Sintayong memiliki komposisi yang apik dengan skema 5 back. Terlepas dari skema itu, Sintayong memang masih memiliki satu pemain serbaguna yang bisa bermain di banyak posisi, yakni Rahmat Irianto. Selain sebagai gelandang tengah, Rahmat Irianto juga bisa diplot sebagai wingback kanan, bek kanan, hingga bek tengah. Namun jika pemain Persib ini dipasang sebagai bek tengah, Timnas Indonesia akan kekurangan stok gelandang bertahan. Satu-satunya pemain yang dipanggil di sektor ini ialah Mark Klok.